Tiga ciri-ciri seller pemula yang bakal gampang sukses ketika jualan di TikTok Shop. Gitu ya. Banyak banget teman-teman seller yang ngerasa, wah gila nih, apalagi alumni Tokopedia ya. Alumni Tokopedia itu sering ngerasa kayak, aduh susah nih, gue dulu di Tokopedia kayak gini doang udah bertahun-tahun rame, terus udah gitu, kok sekarang jadi kayak gini sih, susah banget sih di TikTok, wah segala macam, wah ini kayaknya algoritmanya jahat dan lain sebagainya. Gitu kan. Padahal sebenarnya belum tentu juga gitu kan. Nah malah kalau misalnya gue perhatiin sekarang, gue nemu nih ada beberapa seller yang sebenarnya masih baru sih, tapi begitu masuk, kok bisa langsung rame ya gitu kan. Nah ternyata ada ciri-cirinya dan gue mau spill ke kalian. Jadi kalau misalnya kalian punya 1 atau 2 poin, lu tinggal tambahin deh 1-2 lagi gitu biar lu cepet rame gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya sama sekali, berarti kalian harus kejar nih ciri-ciri ini ya. Nah, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yang pertama, nah, poin pertama adalah ketika misalnya lu kalau pengen tahu barang lu bakal rame atau enggak, jualan lu bakal laku atau enggak, itu sebenarnya simple. TikTok itu dia punya algoritma khusus di mana dia bakal ngetes si satu produk yang baru kalian upload. Ya, makanya ini nih, trik khusus juga nih, ya. Jangan ngupload langsung, misalnya gini, kan punya produk 1000, langsung upload 1000-1000-nya. Jangan. Jadi dianya juga algoritmanya bingung. Gue mau ngangkat yang mana ya, gue mau coba yang mana ya, gitu kan. Nah, terus jadi yang benar gimana gitu kan. Lu bisa bertahap gitu. Apalah bertahap supaya si algoritmanya bisa maksudnya punya waktu buat mencoba melihat produk ini mana yang potensial. Ketika lu upload ya, dan tapi sebenarnya gini sih, kalau lu upload doang juga yang upload banyak banget gitu ya. Jadi kalau saran gue, begitu lu upload, lu coba iklanin sedikit gitu kan, buat ngetes ada nggak respon pasar dari produk yang kamu jual itu. Kalau misalnya ketika kamu iklanin ternyata nggak ada respon, artinya itu produk kayaknya bakalan nyep gitu loh. Tapi kalau misalnya ada respon itu yang kliknya mulai banyak gitu kan, yang ordernya mulai ada gitu kan. Nah, meskipun di awal masih rugi nggak apa-apa, itu lu buat tahu mana sih yang potensial, mana yang enggak. Ketika lu kayak gitu ada respon, nah di sini artinya produk yang kamu ngiklanin itu cukup tepat gitu ya. Tapi apakah ini cuma gara-gara ngupload doang? Nggak juga. Jadi memang harus dipelajari mulai dari kayak titik jualnya apa, menariknya di mana gitu kan. Malah TikTok itu sebenarnya punya satu panduan sendiri. Jadi kayak judulnya tuh kalau misalnya lo mau laku tuh kayak ini dari produknya seperti apa, penggunaannya seperti apa. Jadi ada guideline-nya yang bisa lo ikutin gitu kan. Ketika lo lakuin itu bisa kelihatan. Guideline-nya kayak gimana gue nggak akan bahas di sini. Kalau lo penasaran, lo bisa lihat di video gue yang lain nih ya. Nah, terus yang kedua, itu kan respon pertama nih ketika lo iklanin ada rame atau enggak. Itu kayak gitu. Yang kedua adalah ketika lu udah mulai misalnya lu bikin yang namanya affiliate plan, open plan aja, banyak nggak orang-orang yang langsung daftar request sample? Nah, kalau misalnya ketika lu bikin nggak ada yang request sample, wah, ini gawat nih. Kenapa? Karena kalau nggak ada yang request sample, artinya produk lu nggak menarik di mata orang lain. Gitu. Kalau nggak menarik di mata orang lain, ya gimana mau laku? Nah, tapi ketika lu masukin itu produk dan ternyata cukup banyak yang request sample sampai lu kewalahan gitu kan. Nah, itu artinya produk lu calon lakunya itu tinggi. Tapi apakah ketika orang request sample harus lu terima semua? Ya nggak juga lah. Lu cek dulu, lu sortir dulu. Itu bagus nggak, GMV-nya tinggi apa enggak, kontennya seperti apa, nyambung nggak. Kalau misalnya nggak nyambung, jangan lumayan kasih aja. Karena ketika lo ngebagiin banyak sampel, ini nih poin yang bisa bikin penghasilan kalian bukannya plus, tapi minus. Kenapa gue bilang bisa minus? Karena gini, ketika dia request sampel, kan kalian kirim pick up ya. Itu ongkos kirim siapa yang nanggung? Nah, seller lah. Sekarang kalau lo sekali kirim misalnya 100 sampel, 100 kali 30.000, 3 juta guys. Jadi agak milih-milih juga gitu kan. Gitu kan, mana tahu banyak orang yang cuma kayak request dan mereka bakal kontennya sebagus apa. Itu kan kita nggak bisa kontrol ketika seperti itu gitu ya. Nah, makanya itu lo benar-benar perhatiin gitu. Karena kalau misalnya gini, gue sering banget lihat kalau toko afiliatornya banyak, itu gampang banget buat tembus 100 juta pertama. Gampang banget buat sampai 300 sampai 500 juta pun masih dapat gitu. Ketika lu nemu gitu kan. Nah, yang berikutnya adalah ketika lu juga bisa manfaatin
momen. Karena ternyata di TikTok sendiri dia tuh nge-tracking momen-momen penting dalam 1 tahun yang dimana itu bisa ngasilin penjualan. Nah itu di tracking tuh, double date, payday gitu kan, atau mungkin ada momen-momen campaign lainnya yang ketika kalian ikutin, nah itu bakal bikin penjualan kalian meningkat. Nah ketika lo bisa manfaatin berbagai momen-momen itu, nah di situ penjualan juga bakal lebih bagus. Makanya buat seller pemula sebenarnya ketika lo punya 3 ciri-ciri ini, itu bisa dipastikan kayak 60%, 70% toko lo potensial deh. Gitu. Ada nggak yang lainnya? Ya masih banyak juga gitu kan. Kayak mulai dari lu perlu bisa nyari berbagai fungsi traffic gitu kan. Apakah lu dari konten lu harus kayak gimana, ads lu seperti apa. Nah itu juga banyak yang bisa dikerjain gitu kan. Sampai gini, gue sendiri nih tentang cara mulai ini, gue punya 2 buku yang ini bisa ngebantu kalian gitu. Kalau pertama ini sebenarnya bener-bener buku detail banget gitu. Ini diambil dari pengalaman kita di Mea ngebangun salah satu brand yang dalam waktu 6 bulan doang tembus penjualan di 1 juta US dollar atau 15 miliar dalam waktu 6 bulan gitu. Karena yang kedua ini lebih kayak buku kerja gitu kan, buku kerja yang lengkap dengan panduan-panduannya, step by step simpelnya, action plan simpelnya yang bisa lu lakuin buat lu mulai jalanin gitu ya. Jadi itu dia tadi 3 ciri-ciri pemula. Nah kasih tahu gua, ada nggak nih yang udah kalian ngalamin, atau jangan-jangan kalian nggak ada yang ngalamin dari 1, 2, 3 ini. Jadi kayak, kalau di gue kok anyep terus ya? Nah kalau anyep terus, berarti kan ada hal-hal lain yang perlu lakuin gitu. Karena kasih tahu gue kondisi lo kayak gimana di komen. Jangan lupa buat like dan share. Ini dia cara bikin produk baru kalian pasti beli ketika lo jualan di TikTok Shop. Coba sini, ngaku deh. Siapa yang ngalamin? Udah mencoba membuat produk, udah ngerumusin semuanya, udah capek-capek deh nyusun, wah pokoknya campaign eksekusi yang cetar gitu kan. Tapi ternyata begitu di post anyep. Ada nggak sih caranya biar, maksudnya ketika lo jual produk baru di TikTok Shop itu pasti laku. Nah sebenarnya ada, dan ini yang mau gue bahas. Jadi buat kalian yang baru nonton, pastiin buat lo tonton video ini sampai habis, terutama buat lo yang pengen jualan produk baru laku, karena kita bakal bahas di sini. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, poinnya apa sih? Gimana sih caranya biar produk baru pasti laku? Pertama, ada rumus dasar yang kalian harus selalu ingat dan gak boleh lupa. Ada yang namanya supply and demand. Ya, supply demand itu bisa dibilang rajanya, supply and demand is king. Jadi, kalau lo mau produk yang lo jual laku, pertama adalah cari produk yang demandnya besar. Cari produk yang pasarnya gede. Karena kalau produk yang lo jual itu pasarnya kecil, susah buat lakunya. Gimana buat lakunya kalau pasarnya aja orang gak banyak yang nyari gitu loh. Kebayang nggak? Nah, produk yang cari demand-nya besar gimana gitu kan? Nah, itu kan gue tahu kan, pasti kalian pengen nanya. Aduh, emang gimana caranya? Ada nggak cara ngeriset detailnya? Ada sih sebenarnya. Kalau misalnya lu sudah punya namanya TikTok Market Scope. Jadi TikTok Market Scope ini satu fitur analitik dari TikTok buat seller terpilih, apa seller, sebenarnya bukan sih, buat seller-seller yang memang yang benar-benar yang seller dianggap yang mau sukses gitu ya, yang tapi yang elit juga, nggak bisa yang biasa-biasa. Kalau yang mulai TikTok nggak ngasih gitu. Jadi ini di sini tuh lo bisa ngelihat kayak brand persepsi lo seperti apa, ini lo seperti apa, audiens lo seperti apa, bahkan pasar di TikTok seperti apa. Itu ada buat lo yang penasaran nih, gue kasih lihat videonya di sini. Gue nggak akan bahas di sini detail, lo lihat di video gue yang lain. Dan market scope ini cuman kebuka ketika kalian kerjasama dengan agensi, dan salah satunya adalah Mea. Jadi kalau lo kerjasama sama kita, lo ads-nya lumayan, itu kita bisa bukain market scope ini. Tapi kalau lo sendiri nggak akan mungkin bisa. Lo punya CM juga nggak akan dibukain market scope karena ini beda project gitu ya. Nah di sini lo bisa ngeriset gitu. Kalau misalnya gue nggak bisa gimana? Ya udah, kira-kira ya gimana lagi? Maksud gue lo mau tanya gue data detailnya, orang adanya cuma lewat market scope. Ya bisa juga sih, mungkin lo lihat di pencarian Shopee gitu ya. Tapi kan pencarian Shopee sama TikTok agak beda-beda juga ya. Jadi ya begitulah gitu ya. Nah setelah riset produk yang cocok gitu ya, udah lo riset, nah lo lihat kompetitornya banyak apa kagak. Kan supply and demand is king. Kalau demandnya banyak, kompetitor banyak nggak? Lo bisa bersaing nggak? Bayangkan gini, lo ketemu produk, demand-nya gede, persaingannya dikit. Widih, itu enak banget. Itu enak banget, itu surga itu. Itu kalau ada, hajar. Jadi kebayang ya. Nah, lo lihat, atau kalau misalnya gini, kompetitornya ada sih, tapi lo bisa lawan nggak? Bisa lawan, maju ke tahapan berikutnya. Gitu ya. Nah, maju di tahapan berikutnya ngapain nih? Nah, lo mulai bikin dong produknya. Bener nggak? Jadi ini gue lagi bahas cara buatnya. Nah, setelah lo mulai bikin produknya, lo tes, lo cobain dulu. Testingnya gimana? Nah, bisa dengan cara kayak gini. Setelah lo bikin produk, lo bikin beberapa konten, terus produk itu lo iklanin. Terus lo lihat
respon pasarnya kayak gimana. Ada yang terima nggak? Ada yang suka nggak? Ada yang mau beli nggak? Kalau misalnya ketika lo bikin, terus itu produk nggak ada yang suka, nggak ada yang mau beli, artinya gagal. Ulang lagi cara berikutnya. Tapi gini, kalau gitu kan kok bisa juga produknya bagus, tapi cara kontennya salah. Betul. Boleh diulang sekali lagi. Bikin dengan angle yang berbeda. Tembak lagi. Ada responnya nggak? Nggak ada. Gagal. Ulang lagi dari nol. Atau misalnya gini, USP-nya, bagus aja gini, produknya kan, setiap produk kan ada USP-nya kan. Contoh gini, gue ada kerjasama sama beberapa seller yang kita masuk ke bisnisnya, karena kita tahu ini potensial, gitu ya. Tapi ketika kita masuk, kita nemu kayak, oh ini tuh ada USP-nya apa. Tapi ketika kita coba USP-nya dia, nggak kena nih. Kalau nggak kena, berarti kan harus ada yang dirubah. Bener nggak? Kita rubah-rubah lagi gitu, sampai ketemu gitu. Nah udah ketemu baru masuk gitu. Kecuali kalau USP-nya gagal, berarti itu produknya gagal. Nggak bisa dijual. Oh ya, yang kalian nggak boleh lupain adalah ketika kita mau coba ngiklan, kayak tadi ya, kita kan mau ngetes nih. Di situ artinya lo harus bisa bikin produk tersebut tampil dengan baik di halaman produk. Tampilnya tuh kayak gimana? Ya, dari fotonya, deskripsinya. Ya, ini basic sih, tapi maksud gue nggak mungkin lo bayangin ya. Contoh gini, gue bikin produk nih, apa nih? Kue misalnya nih. Terus di kue gue cuma tulis, ini kue. Deskripsinya, ini kue, titik. Siapa yang mau beli? Bener nggak? Nggak ada yang menariknya, bener nggak? Dan di mana ya? Maksud gue di TikTok itu kan karena mayoritas lo harus sadar pembelinya adalah orang lewat konten, orang lewat live. Jadi harus ada cerita gitu loh. Harus bisa diceritainnya tuh apa sih? Oh kue ini dibuat dari misalnya, oh ini adalah nenek-nenek yang tinggalnya di gunung misalnya. Jadi dia jalan buat bikin kue ini jauh banget setiap hari. Ada foto gunungnya, ada apanya, ada ceritanya. Itu menjual gitu. Kasihan ya, gue mau bantu si nenek gitu. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya halamannya nggak ada, ininya nggak ada, ya udah susah. Tapi kalau di awal kita udah coba, prediksi lo terbagus, kasih traffic, bagus apa enggak, lihat feedback, benerin lagi. Gitu. Nah, gue tahu ketika gue ngomong kayak gini, kalian pasti ngerasa kayak, kok lu ngomongnya kayak gampang, lihat feedbacknya kayak gimana, datanya seperti apa, ininya kayak gimana. Ya, sebenarnya datanya itu nanti dilihat gitu ya, nanti ada kayak beberapa, mulai dari contoh gini, ketika gue iklanin, di iklanin itu kan iklan perlu bisa pakai JMP Max, bener nggak? Kalau iklan awareness kita pakai video doang, VSA. Kalau di VSA gue lihat CPM-nya mahal apa murah. Jadi maksudnya penyebarannya gimana? CTR-nya seperti apa? Bener nggak? CTOR-nya seperti apa? Terus kalau misalnya ketika gue ngelihat itu si halaman ya, orang itu page view-nya berapa? Yang convert-nya berapa? Nah ini adalah data-data yang lo lihat. Gitu. Bingung ngerjain semuanya, nggak usah pusing. Kalau daripada pusing ya, lo bisa kerja sama kita bisa bantuin. Gitu. Bantuin apa nih? Mau jualan? Enggak. Tapi gini, kita di MEA sebenarnya salah satu yang gue jarang spill. Salah satu hal yang kita kuat itu adalah benar-benar evaluasi data. Jadi, contoh, kalian misalnya katakanlah seller, lu udah jualan sebulan 2 bulan, biasanya orang nggak tahu masalahnya di mana. Dan banyak orang misalnya lo banyak agency tapi suka bilang kayak, oh ini kayaknya gini gitu, kira-kira nih. Kalau kita tarik semua data toko lu, kita masukin ke processing data yang kita punya, nanti dari situ kita dapat insight banyak. Nah dari insight itulah baru kita action plan berikutnya. Dan kalau buat lo yang penasaran, nanti bulan November, gue ada event di Surabaya bareng sama TikTok. Kita bakal bahas tentang TikTok Shop semuanya secara detail, secara gamblang. Dan di situ bakal dibikin untuk pertama kali kita bakal bikin deh yang apa kita lakuin di belakang layar gitu ya, beda akun live gitu ya. Dan semua seller yang kerja sama masuk ke situ, kita bisa kasih satu one pager, jadi data dari analitikal kita seperti apa. Jadi kalian tahu toko kalian tuh. Jadi gue bukan ngomong kayak toko lu jeleknya di sini gitu. Itu mah kata gue kan. Nah, gue kasih nih datanya ke lu. Nih, misalnya di sini. Yang bagus cuman ini. Yang nggak bagus, wah ini banyak banget nih PR lu nih. Jadi lu langsung ngerti PR lu sendiri tanpa harus, ya maksudnya gue ngasih tahu lu gitu. Gitu. Dan ini dan lu bisa konsultasi langsung sama tim gue tentang gimana cara ngelakuin ngebedahnya segala macam. Itu buat kalian mau ikut, itu tiketnya terbatas banget. Jadi lu pastiin lu gabung di situ ya. Nah, itulah yang tadi gue bilang. Jadi cara gue nganalisa kayak gimana? Kayak gitu. Breakdown dulu, jebret, masukin ke sini. Jadi jalan gitu ya. Nah, udah itu jadi, nah udah jalan nih, berarti kan kita dapat feedbacknya kita benerin lagi gitu kan. Yang salah di mana nih? Karena dengan misalnya kita dengan sistem kita itu kita ketahuan yang salahnya di mana gitu loh. Gitu. Dalam arti mungkin kalian nanya, emang pakai platform apaan? Kagak. Ini sebenarnya dari pengalaman gue bikin di processing data analis.
gitu. Kita bikin sistemnya, kita bikin ininya. Mungkin kalau misalnya apa ya, mungkin gue ada project ke depannya, mungkin kalau misalnya memang kita lihat ini banyak yang butuh, meskipun gue juga bingung nih mau dijual apa enggak, karena kalau dijual kan kita nggak bisa jualan dong, ini kan kerjaan kita gitu kan, bener nggak ya kan, internal kita kayak gitu. Nah bisa juga nanti ke depannya bakal dibikin platform. Tapi kasih tau gue nih, mending dibikin platform apa jangan? Kasih tau gue di komen ya. Nah terus kalau lu udah perbaiki, barulah lu hajar traffic, kasih traffic yang banyak. Nah sebenarnya gini, dari awal aja tadi yang gue bilang, metode yang gue bilang, lu udah pasti pecah telur. Nah traffic itu buat bener-bener bikin produk tersebut jadi bisa jadi produk hero atau enggak, produk laris apa enggak gitu. Nah kalau misalnya kasih traffic itu produk hero-nya bagus, larisnya bagus, udah lu udah dapet produk yang bakal laku terus gitu. Mau lebih kencang lagi gimana? Lakuin yang namanya remarketing. Remarketing atau retargeting buat meyakinkan orang-orang yang udah udah beli, udah lihat, buat bener-bener beli gitu ya. Nah jadi itu dia tadi cara biar produk kalian lebih cepat laris di TikTok Shop, terutama buat lo yang punya produk baru. Mau lebih gacor, ada lagi sih caranya. Dengan apa? Gabungin dengan campaign affiliate yang banyak banget. Banyaknya gimana? Ya sekarang gini lah, katakanlah lo mau bagus, ini tips tambahan ya. Terus lo produksi sendiri paling bisa 50-100 video, bener nggak? Lo pernah nggak kebayang kalau misalnya dalam waktu 2 bulan kalian bisa punya 10.000 video yang ngepost tentang produk kalian, selaku apa kayak gitu. Nah buat kayak gitu aja gimana? Nah lo di situ perlu kerjasama dengan MCN agency. Karena MCN agency bisa bikin lu kayak gitu. Tapi ya pasti harus nyiapin sampel, harus nyiapin segala macam kan. Nggak mungkin 10.000 video tanpa sampel, itu kayaknya agak susah deh. Ya, apalagi tanpa budget, nggak mungkin. Pasti lo perlu budget, tapi hasilnya pasti bakal gacor banget ya. Jadi itu dia tadi cara-caranya. Kasih tahu pendapat kalian di komen, jangan lupa buat like dan share. Gue yakin nggak akan ada yang pernah nyangka kalau misalnya kalian jualan produk musiman, terus tahu-tahu bisa dapat sampai hampir 500 miliar di waktu-waktu yang harusnya nggak naik. Ada apa nih? Bukannya banyak yang bilang ekonomi sepi. Kok bisa ada toko yang bisa naik? Barangnya padahal biasa aja loh, nggak istimewa-istimewa banget loh. Nah, buat yang penasaran, kali ini gue mau bongkar salah satu studi case dari klien Mea yang growth-nya ternyata itu growth naik cukup banyak dalam waktu singkat, dan di bulan yang sampai sellernya aja nggak nyangka kalau dia bisa dapat segitu. Ya bahkan bisa dibilang sellernya udah sempet stres juga nih buat menuhin order karena nggak cukup gitu loh produksinya, sampai stres sendiri. Nah kayak gimana ceritanya? Sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi cerita ini asalnya tuh dari ada salah satu klien yang kerjasama dengan Mea, di mana jualannya adalah produk one set. Biasanya nih begitu ya, di mata seller gitu ya, ketika mereka masuk ke kita ya kan udah jalan nih beberapa lama. Mereka berpikirnya ya udahlah gitu kan, omset gue misalnya katakanlah kadang 100, kadang 150 gitu kan, ya udahlah nanti paling jadi 200, 250 dan seterusnya, udah cukup deh gitu kan. Yang jadi masalah adalah produsen produk seperti ini biasanya kan ngeproduksi stoknya nggak langsung banyak ya, bener nggak? Ya yang seadanya aja gitu kan. Nah terus ketika mereka kerja sama kita di Mea gitu kan, kita kan riset nih, kita analisa, kita lihat produknya seperti apa gitu kan, dan kita ngelihat ternyata room to growth-nya, ruangan buat dia tumbuh itu masih cukup banget gitu. Makanya setelah kita analisain dan kita lakuin beberapa cara yang kita lihat gitu kan, hasilnya kalian bisa lihat ini bisa naik sampai 61% dalam 1 bulan gitu ya. Nah room to growth-nya dari mana nih gitu kan, dan kenapa kita bilang ada room to growth-nya? Gue nggak tahu dengan apa yang biasanya kalian lakuin, tapi biasanya nih kalau seller kan jualan gini, yang gue tahu ya, oke, gue punya barang A, ya udah gue jualan aja gitu, bener nggak? Terus kayak misalnya kan jualan TikTok ya, oke di TikTok kayak gimana? Ya udah kalau gue tiap hari konten biasa, kontennya gimana? Projectnya udah deh sebulan ya udah 30 sehari 1, yang penting ada. Kalau nge-live ya udah yang penting nge-live aja gitu kan. Yang penting gimana live-nya udah aja deh. Ini kan ada admin sambil packing. Lu sebelum packing nih pagi-pagi nge-live dulu deh. Nge-live-nya ngapain? Ya udah aja pokoknya orang tanya apa jawab gitu kan, jualan gitu kan. Bener nggak? Kalau jalan iklan ya udah deh jalan seadanya. Yang intinya adalah biasanya mayoritas seller ketika jualan itu ngelakuin yang namanya business as usual, bener nggak? Ya kan, lu jalan sesuatu yang udah lu tahu dari kemarin sampai hari ini sampai besok, dan metodenya begitu top gitu. Ada nggak perubahan? Nggak. Ada nggak evaluasi? Kagak. Ada nggak update terbaru? Kagak. Kenapa kagak gitu? Ya fair ngomong, dalam hati kan sesama seller pasti ngalamin gini, gue jualan udah capek, gue udah ngurusin stok gitu kan, otak gue harus di stok, harus ngurus orang, harus promosi, harus segala macam, nggak cukup pusing, bener nggak? Ya, pengen ngomong kan, sesama seller pasti kayak gitulah. Gue juga dulu kayak gitu kok,
gitu. Dan ketika dikasih masukan dari pihak luar, kita ngerasa ala udah bullshit lah. Gue udah paling tahu, gue udah jualan one set dari kakek gue belum lahir. Turun temurun, sampai sekarang sampai gue, anak gue nanti one set terus. Itu kan yang kita ngalamin kan, bener nggak? Ya gak? Nah, terus apa bedanya nih ketika misalnya kita kerja sama pihak luar gitu ya? Nah, ketika kerja sama pihak luar, lo bisa dapat masukan-masukan yang maksud gue, lo nggak pernah lakuin, lo nggak pernah ini. Makanya gini, suka ada orang yang ngomong gini, gila ya ekonomi masih lagi kayak gini, emang ada tuh yang kuat kerja sama pihak agensi, harus bayar begini, begitu. Iya, di pihak ekonomi kayak gini ya, gue lihat sih ada-ada aja ya. Justru yang gue lihat ya adalah seller-seller yang memang mau growth ya ada aja gitu. Nah, terus emang bedanya apa? Gue nggak tahu kalau di yang lain, karena banyak kan setiap orang punya metode sendiri lah. Kalau di Mia kita punya beberapa metode khusus. Tadi gue spill di awal. Jadi benar-benar adalah satu, kita lihat dulu nih, kita riset dulu dari yang udah jalan seperti apa. Dan ngomong-ngomong dari semua data kalian yang maksudnya kalian masuk jualan di TikTok Shop, jualan di Shopee, jualan di mana, jujur salah satu hal yang gue boleh pede gitu ya adalah di kita kuat banget itu adalah data analisa. Gitu, data analisa. Jadi kita benar-benar ketika melakukan sesuatu kita lihat by data. Jadi kayak dari klien satu ini kita lihat nih dari by data dia, produk yang laku kayak gimana, harganya berapa, range produknya berapa. Karena kan setiap seller pasti punya barang yang beda-beda ya. Ada yang harganya murahnya, ada yang sedangnya gitu kan. Meskipun ada juga yang sama semua gitu kan. Ya, tapi ada datanya tuh gitu, ada datanya. Dan TikTok Shop itu salah satu platform yang gue suka buat scale up omset klien. Kenapa? Karena datanya luas banget. Repot? Yes. Banyak orang bilang, tapi kan kok jualan TikTok Shop ribet ya, nggak kayak di top yang lain gitu ya, yang mungkin lebih simpel. Tapi datanya itu banyak gitu. Jadi dengan data yang banyak ini kita bisa ngelihat. Dan metode yang kita bikin adalah langsung kita ketika udah klien masuk, kita olah dulu semua datanya ini. Nah, kita masukin nih ke mesin data processing kita. Gitu kan. Setelah kita masukin prosesnya kita dapat banyak insight dari situ. Kayak pertama nih di klien ini gitu ya, kita lihat oh ternyata dari SKU yang dia punya itu kita langsung mappingin. Ada yang hero, ada yang memang harus kita angkat, ada yang potensial, gitu kan. Ada yang ini yang lihat banyak tapi nggak beli berarti harus dibenerin. Ada juga yang udah kita lupakan, abaikan. Dan biasanya banyak seller, jujur nih, kalau gue lihat ya, yang dipraktekin sama seller biasanya cuma bener-bener ya mengabaikan semua. Ya mencoba sih mempromosikan tapi nggak mencari gitu loh kayak angle-nya kayak gimana, poinnya kayak gimana. Jadi poin pertama kita adalah dari situ. Nah, jadi kita lihat nih, one set ini kan harganya pasti lebih mahal ya dibandingkan maksudnya dress yang sepotong-sepotong ya, bener nggak? Makanya di sini kita cari channelnya. Channel itu jadi kita breakdown. Jadi pertama lo breakdown SKU, itu yang biasa kita kerjain. Udah gitu nanti kita breakdown. Marketing channelnya mau dari mana nih? Ada yang dari iklan, ada yang dari live, apakah ada yang dari konten, apakah ada yang dari affiliate, atau yang dari mana? Nah, kalau dari study case yang satu ini, dia mayoritas itu kebagi, jadi salah satu yang heavy itu adalah live. Kenapa live? Pertanyaan gue, kenapa live? Karena kalau misalnya live, itu kan orang tuh punya waktu interaksi lebih lama. Bener nggak? Contoh gini, gue bikin video. Kalau video gue katakanlah durasinya 30 detik. Mungkin cuma kayak sepotong, coba lo beli buku gue. Dan tapi ketika gue lewat live, jadi gini loh, buku gue yang satu ini, nah ini tuh kelebihannya bisa bla 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 bla, panjang lebar kali tinggi, gue bisa menjelaskan lebih banyak dan orang bisa lebih check out dan kita bisa ngasih promo-promo khusus live, bahkan ada voucher-voucher khusus live, dan live juga lagi didorong banget sama platform, gitu kan. Nah itulah yang bisa dikerjain, gitu. Nah. Ini yang berikutnya. Jadi ketika kita bikin seperti itu gitu, karena ini bisa bikin penjualan lebih efektif. Makanya dari sini yang gue bahas adalah omsetnya dia naik 60%, jadi 300 juta lebih gitu kan dalam 1 bulan gitu kan. Di sebagian itu didapetin dari ads, ada yang dari ads. Nah, breakdown-nya gimana gitu ya. Nah, secara iklan, kita waktu itu kliennya juga sempat agak kaget sih, kayak pertama kita minta ad budget sekian, kita jalanin, kita lihat ROAS-nya bagus gitu kan. Kita agresif dong. Nah, pertanyaannya gini, kenapa harus agresif? Ya, suka banyak seller yang bilang, kok kalau agresif kan modalnya cepet habis, mendingan gini aja, kita slowly aja deh. Kan maksud gue gini, kita omset misalnya kita ad spend sebulan 10 juta deh, dapat 100 juta, yaudah kita lakukan itu sepanjang tahun. Kan hidupnya indah, bener nggak? Selamanya kayak gitu. Nah ini cuman ada di angan-angan seller yang menurut gue masih hijau, kurang pengalaman. Kenapa? Faktanya di Indonesia, lu tuh persaingan ketat. Dan orang Indonesia itu entah kurang kreatif, entah gimana ya, gue gak tahu ngomongnya.
Tapi gue pengen tahu menurut kalian, kasih tahu nih ya, gue mau kasih tahu nih, lu kasih tahu nih orang kayak gimana nih ya. Menurut gue itu gini, kalau lu laku, ya nggak nyampe waktu 1 bulan, pasti ada kompetitor yang lihat, anjir kenapa dia lebih laku? Apa yang lu bikin? Dia tiru, dia tembak, dia jual sedikit lebih murah. Bener nggak? Yang artinya tadi kalau lu pengen, oke, gue jual modal 10 juta, dapat 100 juta, atau omset gue misalnya ROAS-nya kalau bagus banget sampai 300 juta, gue tinggal modal 10 juta, ya tiap bulan hidup gue indah 300 juta setiap bulan selamanya. Itu dulu bini gue mikir kayak gitu bisnis. Ternyata kagak bisa, karena begitu kompetitor lo ini mencium hasil rame lu, dia niru, dia jiplak, dia segala macem, pasar lo, ROAS lo nggak segitu lagi. ROAS lo berkurang banyak. Dan ketika ROAS lo berkurang banyak, apa yang terjadi? Ya udah, lo nggak bisa seuntung kayak kemarin lagi toh, bener nggak? Yang makin lama ROAS-nya makin turun dan makin lama produk lo declining. Dan kalau dia yang lebih agresif, dia yang iklan gede-gedean, dia yang rame, dia yang ngambil pasar. Makanya perlu agresif. Kalau ketika produk lo rame, hajar sebesar-besarnya. Gitu. Masih bisa untung, hajar terus. Gitu kan. Nah, coba jadi masalah satu kan, stoknya kuat nggak gitu loh. Kalau nggak kuat, nah ini dia yang jadi masalah. Nah, ini adalah yang bikin kayak titik kita tuh, kenapa cuma segini kok? Kan katanya bisa gede. Iya, kita agak ke stop gara-gara kliennya bilang, stop dulu. Gue udah nggak bisa fulfill nih. Gitu kan, gue udah nggak bisa ngirim nih. Masalahnya, biasanya orderan sebanyak ini cuma lagi lebaran. Kok bisa sih nggak lebaran orderannya sebanyak ini? Nah, itu dia tadi poinnya. Nah, ketika seperti itu, ya udah nggak bisa diapa-apain. Kebayangkan maksud gua kan. Nah, makanya ketika lagi rame, hajar sebesar mungkin, karena itu adalah momen lo lagi rame, hajar supaya lo bisa dapat gede, gitu kan. Nah, kalau di sini kita dapat ROAS kurang lebih 10-an, gitu ya. 10 bagus nggak sih? Sebenarnya kalau untuk standar industri fashion ini bagus, karena rata-ratanya di 5 sekarang ini. Nah, kalau gitu mungkin gue yakin pasti ada yang bilang, wah sekarang 5 ya? Wah, berarti berat dong, gue nggak bisa iklan dan sebagainya. Balik lagi, lo kalau mau untung di online, bisnis itu adalah gimana cara lo bikin barang yang oke, dibutuhin orang, harganya bisa cukup tinggi, tapi modal lo nggak terlalu besar. Kalau lo gitu, lo juga nggak bisa jualan gitu. Itu adalah skill basicnya dalam jualan. Bisa nggak reselleran? Kagak bisa. Bikin barang sendiri kalau misalnya mau kayak gitu ya. Nah, lanjut. Nah, tadi itu dari iklannya. Terus gimana dengan live-nya? Tadi yang gue bilang kan. Nah, kita juga analisa nih live-nya. Jadi live-nya itu bisa ngasih 140 juta, yang artinya hampir 5 juta per hari, gitu kan. Nah, terus cara ngambilnya gimana ya? Pasti gini, dianalisa dulu nih. Live, kita pernah lihat, dianya pernah jalan live apa enggak. Kalau kita living, kita analisa nih. Barangnya harus ada berapa, stoknya harus kayak berapa, pembawaan hostnya harus kayak gimana, produk assortment nih, muternya kayak gimana nih. Nggak bisa kayak gini. Kalau lo mau live rame, biasanya tuh orang suka kayak mikir, oke, gue punya produk 5, hari ini gue 5, besok 5, kayak buka toko aja. Ya kan, buka toko kan gitu kan, hari ini 5, besok 5, lusa 5, nggak ada bedanya. Cuman, yaudah, lu mau beli apa? Sok ada yang mau tanya nggak? Sini aja datang gitu kan. Nah, ini bukan buka toko coy. Live itu bener-bener kayak lu ada live shopping gitu kan. Kalau zaman dulu TV kan, tau nggak lo yang suka ada hiburan-hiburannya. Nah, ini harus digabungin gitu kan. Nah, ketika kita gabungin ini, barulah bisa dapat hasilnya. Gitu ya. Nah, jadi 140 juta dari situ, sebagian kebagi dari sini. Live-nya kena iklan nggak? Kena iklan. Karena kan iklannya sekarang JFMX semua kan. Jadi kebagi nih, antara yang live sama yang konten. Gitu ya. Nah, sekarang gue pengen tahu nih, siapa lagi yang mau dibantuin sama Mea, biar omsetnya bisa lebih growth. Kasih tahu gue di komen, kasih tahu jualannya apa. Ada yang pengen dirisetin nggak? Barang lu kira-kira bakal ramai atau nggak? Tulis di komen ya. Jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman lu yang lain.